Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Haris, NIM 70233202032, program studi 20 KP2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai komunikasi antara kelompok atau komunikasi antara organisasi. Materi yang pertama yaitu komunikasi internal dan eksternal organisasi serta kepemimpinan dalam organisasi. Pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal organisasi adalah proses penyampaian pesan antara anggota-anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi, seperti komunikasi antara pemimpin dengan bawahan, antara sesama bawahan, dan sebagainya. Ada dua jenis komunikasi internal, yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal yaitu komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, komunikasi dari pemimpin kepada bawahan dan dari bawahan kepada pemimpin. Sedangkan komunikasi horizontal yaitu komunikasi antara sesama, seperti dari karyawan kepada karyawan, manajer kepada manajer. Kemudian selanjutnya komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan kegiatan komunikasi yang biasa dilakukan oleh praktisi humas dalam membina hubungan baik dengan publik eksternal. Tujuannya adalah untuk mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran yang positif dari publik terhadap suatu organisasi. Kemudian kepemimpinan atau manajerial. Kepemimpinan merupakan proses interaksional yang membantu orang dalam organisasi mengelola lingkungan mereka. Pemimpin yang efektif merencanakan dan memilih tindakan yang membantu organisasi atau kelompok mencapai tujuan. Kemudian materi kedua, inovasi organisasi. Inovasi merupakan setiap ide atau gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya. Inovasi yang terjadi dalam sebuah organisasi merupakan proses kemajuan organisasi tersebut. Namun, berbagai hambatan dan rintangan akan terjadi saat inovasi itu mulai memasuki organisasi. Dengan memahami proses inovasi dalam organisasi, setidaknya akan dapat mengurangi kegoncangan organisasi dalam melaksanakan difusi inovasi. Kemudian, selanjutnya proses inovasi organisasi. Proses inovasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar atau tahu adanya inovasi, sampai menerapkan implementasi inovasi. Kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Kemudian, kepekaan organisasi terhadap suatu inovasi. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi kepekaan organisasi terhadap inovasi, yaitu ukuran suatu organisasi. Makin besar ukuran suatu organisasi, makin cepat menerima inovasi dan karakteristik struktur organisasi. Alasan mendasar organisasi memerlukan perubahan adalah karena sesuatu yang relevan bagi organisasi telah berubah atau akan berubah. Oleh sebab itu, organisasi tidak punya pilihan lain kecuali berubah juga. Kemudian materi yang ketiga, budaya dan iklim organisasi. Budaya organisasi adalah keseluruhan dan simbol peristiwa, tradisi, standarisasi, pola perilaku verbal dan nonverbal, cerita rakyat, aturan, dan ritual yang memberi organisasi ciri-ciri atau kepribadian. Budaya organisasi bersumber dari pendirinya, karena pendiri dari organisasi tersebut memiliki pengaruh besar akan budaya awal organisasi, baik dalam hal kebiasaan atau ideologi. Budaya organisasi juga tumbuh dari kegiatan para anggota. Meskipun budaya organisasi merupakan produk komunikasi manusia, ia dapat mencapai kualitas yang objektif dan memaksa kepada individu-individu dalam organisasi. Budaya organisasi memainkan peran sentral dan meresap di dalam segala dinamika organisasi, dan mereka melayani banyak fungsi penting komunikasi bagi mereka yang membuat dan berpartisipasi dalam organisasi. Kemudian selanjutnya, iklim organisasi. Iklim organisasi adalah atmosfer atau nada suara para anggota tentang pengalaman
organisasi selama mereka melakukan rutinitas kesehariannya. Para pakar memberikan definisi iklim organisasi secara beragam. Menurut Nystrom dan Davis, iklim organisasi adalah lingkungan manusia yang di dalamnya para pegawai suatu organisasi melakukan pekerjaan mereka. Dari pengertian ini, tampak bahwa iklim organisasi menyangkut semua lingkungan yang ada atau yang dihadapi oleh pegawai yang berada dalam suatu organisasi, yang mempengaruhi pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas keorganisasiannya. Materi keempat, resolusi konflik dan proses pengambilan keputusan. Mindes memberikan pengertian resolusi konflik sebagai suatu kemampuan untuk menyelesaikan suatu perbedaan yang memerlukan keterampilan dalam berorganisasi, berkompromi, dan berkeadilan. Konflik tidak secara inheren sebagai masalah. Pada kenyataannya, ketika mengalami konflik sebagai suatu yang tidak menyenangkan, kita tahu bahwa tanpa konflik, kualitas kebinekaan, pertumbuhan, dan keunggulan boleh jadi menurun bagi individu, hubungan, atau kelompok. Kemudian, pengambilan keputusan. Satu di antara kegiatan utama dari hampir seluruh kelompok atau organisasi yang berorientasi tugas adalah pembuatan keputusan. Ada sejumlah metode yang dengannya kelompok atau organisasi dapat membuat keputusan, di antaranya konsensus. Konsensus atau mufakat mengacu pada proses yang mengharuskan kelompok sampai pada suatu keputusan bersama yang benar-benar disetujui oleh semua anggota. Kemudian ada kompromi. Kompromi adalah proses negosiasi atau perundingan dan upaya saling memberi dan menerima untuk sampai pada posisi yang mempertimbangkan, namun tidak harus sepenuhnya konsisten dengan pilihan setiap anggota kelompok. Kemudian suara mayoritas. Suara mayoritas adalah metode untuk sampai pada keputusan kelompok secara matematis. Keputusan dibuat bila didukung oleh mayoritas anggota. Kemudian keputusan oleh pemimpin. Pengambilan keputusan oleh pemimpin melibatkan penetapan resolusi oleh pemimpin kelompok atau organisasi. Dalam hal ini, keputusan melalui proklamasi. Kemudian yang terakhir, arbitrasi. Persetujuan melalui proses perundingan resmi antara pihak yang tidak mampu mencapai keputusan dengan melibatkan pihak lain yang disebut arbitrasi. Demikian pemaparan materi saya mengenai komunikasi antara kelompok atau organisasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.